lebih dari segalanya. Ku berharap padamu, lebih dari para penjaga, mengharap fajar pagi. Begitu rindu hatiku berada dekatmu. Alangkah dalam kasih-Mu memenuhi hidupku. Tenanglah jiwaku dalam naungan sayap-Mu, menembus awan kelabu, pandang kemuliaan-Mu. Selalu ku rindu lekat dalam hati-Mu, mengikuti rencana-Mu, Yesus Tuhan Rajaku. Begitu rindu hatiku berada dekat-Mu. Alangkah dalam kasih-Mu memenuhi hidupku. Teranglah jiwaku dalam naungan sayap-Mu, menembus awan kelabu, pandang kemuliaan-Mu. Selalu ku rindu lekat dalam hati-Mu, mengikuti rencana-Mu, Yesus Tuhan Rajaku. Mengikuti rencana-Mu, Yesus Tuhan Rajaku. Mengikuti rencana-Mu, mengikuti rencana-Mu. Hati kami tenang bersama-Mu, aman dalam genggaman-Mu. Kami percaya Engkau Tuhan bersama kami, memegang hidup kami, memimpin setiap langkah kami. Terima kasih. Kami aman di dalam Engkau Tuhan. Kami tenang di dalam Engkau Tuhan. Hadirat-Mu sumber kekuatan kami.
terima kasih Bapa. I love you Lord, and I lift my voice to worship you, oh my Lord. Rejoice, take joy, my King, in what you hear. Let it be a sweet, sweet sound in your ear. I love you, Lord, and I lift my voice to worship you, oh my soul. Rejoice, take joy, my King, in what you hear. Let it be a sweet, sweet sound. Let it be a sweet, sweet sound. Let it be a sweet, sweet sound in your ear. Shalom. Kita kembali berkumpul, kita mau terima firman Tuhan yang memberi hidup kepada kami. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, berdiri di sini hamba-Mu siap untuk menyampaikan isi hati. Dan aku mengaku bahwa apa saja yang ku ketahui, semua yang ku pelajari, semua yang ku persiapkan, tidak ada artinya kecuali aku mendapat kasih karunia-Mu. Aku percaya firman-Mu berkuasa Tuhan. Aku percaya firman-Mu dapat mengubah seluruh hidup kami. Aku percaya firman ini adalah Tuhan sendiri. Berbicara, Abba. Kami mau terima apa yang dunia tidak bisa berikan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap menerimanya. Amin. Oke, saudara, beberapa minggu yang lalu saya sangat diberkati dengan pesan dari Pendeta Rulan Letedara, khususnya waktu dia membukakan hal yang itu menggoyakkan saya, hati saya ya, gitu. Tentang apakah saya jujur sudah melakukan itu. Rulan berbicara tentang kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati. Kita mudah aja mengaku itu. Apalagi dalam gereja kita menyembah semua untuk Tuhan. Kan seperti itu. Lalu Rulan bukakan lagi sesuatu bahwa nggak cukup di situ. Kita harus mengasihi sesama manusia. Nah ini yang saya bilang dia menggoyahkan saya gitu. Saya mesti jujur, wow benarkah ukurannya seperti yang Tuhan mau? Nah, paling sering kita udah yang vertikal, kita udah dalam seluruh ibadah kita sudah seperti itu. Bahkan kita memperlihatkannya, seakan kita sungguh-sungguh menyembah Tuhan. Tapi ternyata tidak cukup seperti itu. Tuhan perintahkan kita sebagai satu tanda bahwa kita mengasihi Tuhan, nggak cukup vertikal, ada yang horizontal, yaitu sesama manusia. Bahkan lebih lagi dibilang musuhmu kamu harus mengasihi dia. Wah,
saya bisa bilang bahwa jadi Kristen bukan hanya sulit, tapi mustahil. Kenapa? Mungkinkah kita bisa mengasihi musuh kita jujur? Sesama manusia seperti diri sendiri? Nah, kalau Tuhan yang suruh, dia yang minta, dia tidak lepas begitu saja. Ada satu hal, kalau kita percaya dan bergantung kepada kasih karunia Allah, kasih karunia itu memampukan kita untuk melakukan apa yang Tuhan ajarkan. Nah, hari ini hubungannya dengan semua keadaan dunia, keadaan bangsa, situasi kita hari ini dihubungkan juga dengan perintah Tuhan. Saya kasih judul kasih dan tuaian. Saya mulai dengan Lukas 18 ayat yang pertama. Yesus mengatakan satu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Nah, firman yang disampaikan oleh Lukas tadi itu perlu kita responi gitu. Kenapa? Sebab tanpa doa mustahil kita menyaksikan keajaiban Tuhan. Mustahil, ya. Perubahan besar dalam kehidupan kita semua itu terjadi karena doa. Nah, doa itu pengertiannya gini, adalah hubungan yang kita bangun dengan Tuhan. Lalu doa artinya satu komunikasi dua arah kita dengan dia. Nah, kalau itu kita bangun, yang tadi buat kita mustahil, nggak mustahil, ya kan? Karena melalui doa, kita sadar utuh. Saya pakai kata itu. Hanya dengan kehidupan doa yang kita bangun, kita menjadi sadar utuh bahwa Tuhan itu Maha Pengasih. Ya, dan penyayang serta kebenaran. Dan itu selalu akan melekat pada dirinya. Jadi waktu kita punya hubungan dengan dia, itu juga melekat dengan kita. Alkitab menganjurkan ketika kita menampilkan perilaku yang teguh pada kebenaran, ya. Tapi juga humanis. Humanis itu orang yang mendambakan pergaulan, hidup dengan sesama lebih baik, gitu. Jadi dalam menyapa sekeliling kita. Nah, sebenarnya itulah hakikat Tuhan yang sebenarnya, bahwa Allah adalah kasih. Nah, jika kita menempatkan Allah di atas segalanya, maka hidup kita akan menjadi seperti oase bagi orang-orang di sekeliling kita. Kasihlah yang menjadikan kita tidak mudah menebar kebencian pada yang lain. Entah itu suku, agama, ras, antar golongan. Gitu. Ini pengajaran Tuhan buat kita. Kebencian bukanlah cermin manusia beriman. Matius 5, 43 sampai 46. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada para perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Karena itu haruslah kamu sempurna
sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Tadi saya bilang, gak mungkin Tuhan menuntut sesuatu dari kita yang Dia tahu kita tidak mampu, lalu kita dihukum. Jadi waktu Tuhan bilang ini atau Dia menuntut ini, Dia beri kemampuannya buat kita. Penggenapannya terjadi waktu kita respon itu. Waktu kita mau bangun hubungan dengan Dia. Jadi pengertian yang akan saya bukakan hari ini dari semua tuntunan Tuhan ini bahwa saya mau saudara dan saya melihat tentang niat Allah sebelum permulaan zaman. Yesaya 65 ayat yang pertama. Saya bacakan. Aku telah berkenan memberi petunjuk kepada orang yang tidak menanyakan aku. Wow, lihat. Tuhan telah, bukan nanti, satu saat nanti, firman bilang, aku telah berkenan memberi petunjuk kepada orang yang tidak menanyakan aku. Terus, aku telah berkenan ditemukan oleh orang yang tidak mencari aku. Wow, aku telah berkata, ini aku, kepada bangsa yang tidak memanggil namaku. Berarti Tuhan berintervensi dengan setiap manusia. Keputusannya adalah pada pilihan kita masing-masing.